Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Duduknya dirapiin semuanya. Tangannya ditaruh di atas meja, siap untuk berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak hari ini udah siap ya belajar sama ibu. Oke, kalau sudah siap, sebelum kita belajar, ibu mau absen dulu. Hari ini siapa yang nggak masuk? Kenapa nggak masuk? Sakit? Oh ya, temennya didoain semoga cepat sembuh, biar bisa balik lagi belajar sama kita, biar bisa bermain lagi sama kalian. Oke, minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Hewan dan tumbuhan. Oke, hari ini kita belajar tentang kegunaan hewan bagi manusia. Anak-anak ada yang tahu apa itu kegunaan hewan bagi manusia? Ayo angkat tangannya. Ya, benar. Jadi, kegunaan hewan bagi manusia itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang menguntungkan bagi manusia, dan yang kedua, hewan yang merugikan bagi manusia. Oke, Ibu akan menjelaskan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya adalah nih. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini gambar sapi. Jadi, sapi ini menguntungkan manusia karena dapat dimanfaatkan dagingnya untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain dagingnya, sapi juga dapat menghasilkan susu yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Jadi, yang pertama contohnya sapi. Oke, sapi ya. Yang kedua ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar ayam. Jadi, ayam dapat menghasilkan daging dan telur yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Siapa yang di rumahnya ada ayam? Ya, banyak ya yang ada ayam. Jadi, ayam ini merupakan hewan yang menguntungkan bagi manusia. Oke, ada ayam. Selanjutnya, Ibu punya gambar ini. Ayo, gambar apa ini? Ya, ini gambar kuda. Kuda ini merupakan hewan yang menguntungkan bagi manusia karena bisa digunakan untuk menarik delman. Selain menarik delman, kuda juga bisa dimanfaatkan untuk berolahraga. Jadi hewan yang ketiga adalah kuda. Kuda ya. Yang selanjutnya Ibu punya gambar ini. Ayo, gambar apa ini? Ya, gambar lebah. Jadi, lebah dipelihara oleh manusia untuk menghasilkan madu. Apa fungsinya madu? Banyak ya fungsinya madu. Yang pertama untuk kesehatan. Jadi, gambar yang keempat itu ada lebah. Lebah ya. Oke, yang selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang hewan yang merugikan bagi manusia. Yang tadi Ibu udah menjelaskan tentang hewan yang menguntungkan bagi manusia, dan sekarang Ibu akan menjelaskan hewan yang merugikan manusia. Contohnya yang pertama adalah nih. Ada yang tahu ini gambar apa?
Ya, ini gambar lalat. Jadi, lalat ini merugikan bagi manusia karena dapat menyebabkan penyakit perut. Lalat hinggap di makanan dan menyebarkan kuman yang dapat membuat perut kalian sakit. Jadi, yang pertama ada lalat. Oke, selanjutnya Ibu punya gambar ini. Gambar apa ini? Ya, gambar nyamuk. Nyamuk ini dapat menyebarkan penyakit demam berdarah. Dan demam berdarah itu sangat berbahaya. Nyamuk ini menyebarkan kumannya lewat gigitannya. Jadi, nyamuk termasuk hewan yang merugikan bagi manusia. Oke. Yang kedua ada nyamuk ya. Selanjutnya Ibu punya gambar ini. Gambar apa ini? Ya, gambar tikus. Jadi, tikus ini sering merusak padi dan sering mencuri makanan di rumah. Jadi, tikus termasuk hewan yang merugikan manusia. Di sini siapa yang di rumahnya banyak tikus? Oke, jadi kalau ada tikus dibasmi ya pakai obat tikus. Jadi tikus termasuk hewan yang merugikan. Nomor 3 ada tikus. Selanjutnya Ibu ada gambar ini. Gambar apa ini? Ya, gambar ular. Ada yang pernah lihat ular? Oke, ada ya. Jadi, ular ini sangat berbahaya karena ular memiliki bisa yang beracun dan dapat menyebabkan orang itu keracunan, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi, ular termasuk hewan yang merugikan bagi manusia. Oke ya, jadi ular termasuk hewan yang berbahaya dan nggak boleh buat mainan. Oke, yang selanjutnya ada ular. Oke, tadi Ibu udah jelaskan tentang hewan yang menguntungkan dan yang merugikan, dan masing-masing Ibu udah kasih contoh 4-4. Kalau ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan ke Ibu, tanyakan saja apa yang kurang jelas. Kalau nggak ada yang tanya, nanti Ibu yang bertanya. Silahkan yang mau bertanya. Nggak ada? Oke, kalau gitu gantian Ibu yang bertanya ya. Karena nggak ada yang bertanya, jadi Ibu yang bertanya. Oke, di sini Ibu punya gambar ini. Tadi Ibu udah jelaskan ini gambar apa. Sekarang Ibu mau tanya, ini kuda ini termasuk hewan apa? Ayo, hewan apa? Ya, benar. Jadi, kuda ini termasuk hewan yang menguntungkan bagi manusia. Ya, pinter ya. Pertanyaan selanjutnya adalah ini. Kenapa lalat ini termasuk hewan yang merugikan bagi manusia? Ayo jawab. Ya, benar ya. Karena lalat ini dapat menyebarkan kuman lewat makanan yang dia hinggapi. Oke, pinter ya. Pertanyaan terakhir yaitu ini. Nyamuk dapat menyebabkan penyakit apa? Ayo jawab. Ya, jadi nyamuk dapat menyebabkan penyakit demam berdarah lewat gigitannya. Oke, pinter ya. Oke, karena sudah pada paham materi hari ini tentang kegunaan hewan bagi manusia, jadi Ibu ada tugas buat di rumah, kalian mencari hewan yang menguntungkan dan yang merugikan yang ada di sekitar rumah. Jadi yang merugikan ada 5 dan yang menguntungkan juga ada 5. Selain contoh yang sudah Ibu sebutkan ya. Jadi cari yang menguntungkan dan yang merugikan yang ada di sekitar rumah kalian.
minimal 5, jadi totalnya ada 10 ya. Oke, paham sampai di sini? Oke, kalau paham kita tutup untuk pelajaran hari ini dan bersiap untuk pulang. Oke, sebelum pulang, buku-bukunya itu dikasih masuk di dalam tas, dirapiin dulu. Lihat kiri kanan, di bawah meja, di bawah kursi, itu ada sampahnya atau enggak. Diambil kalau ada sampahnya, dipegang. Nanti kalau ibu sudah keluar, baru dibuang di tempat sampah. Oke, udah siap semuanya? Terus nanti kalau pulang, lewat di pinggir jalan, jangan di tengah jalan ya, berbahaya. Oke, sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, udah rapi, baru boleh pulang. Oke, kalau gitu ibu tutup ya. Kita ucapin sama-sama hamdalah. Alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.